Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik kepada kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai pada bab yang ke-20, babun maja'a fit taghlizi fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abada. Bab yang ke-20, bab larangan yang keras. Bab tentang larangan yang keras, ancaman yang keras untuk mereka yang beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana kalau mereka justru menyembah kepada orang saleh tersebut? Ini bab yang akan kita bahas di siang hari ini. Bab larangan yang keras kepada mereka yang beribadah kepada Allah tapi dilakukannya di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana kalau mereka justru menyembah orang saleh tersebut? Ini masih berhubungan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya tentang apa, Umar? Bab tentang hulu kepada orang-orang saleh. Di antara bentuk hulunya terhadap orang-orang saleh adalah melakukan ibadah walaupun niatnya benar, ibadahnya kepada Allah, niatnya ikhlas untuk mengharap pahala dari Allah, tapi dia lakukan itu di sisi kuburan orang saleh, maka itu menjadi dosa, bahkan menjadi sarana untuk menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Karena kenapa? Walaupun dia niatnya ikhlas karena Allah, dia mengagungkan orang soleh itu secara berlebihan. Dia menganggap, oh kalau saya sholatnya di sisi kuburan orang soleh ini pahalanya beda. Oh kalau saya sodakohnya di tempat makamnya orang-orang soleh, ini akan beda pahalanya. Nah ini sarana jatuh kepada kesyirikan. Inilah kenapa dibuat judul oleh pengarang kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang larangan keras. Seseorang beribadahnya kepada Allah, tapi dia lakukannya di mana? Di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana kalau ternyata orang soleh itu yang dia malah sembah dan ibadah? Kita mulai dalil yang pertama. Dalil yang pertama berkaitan dengan bab ini, kata pengarang kitab ini, wafis sahih. Dan dalam kitab sahih, maksudnya kitab sahih Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Anna Umma Salamata,
zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Kata ibunda kita Aisyah, sesungguhnya Ummu Salamah, istri Rasulullah juga, pernah menceritakan kepada Rasulullah tentang gereja yang beliau lihat ketika beliau hijrah ke negeri Habasyah. Kita ingat hijrahnya kaum muslimin dan juga beberapa kaum muslimah yang pertama kali ketika menghadapi gangguan, azab, siksaan dari orang-orang musyrik Quraisy, yang pertama kali mereka tuju adalah Habasyah. Yang di situ ada raja yang adil yang namanya siapa? Raja Najash. Maka Ummu Salamah salah satu yang ikut hijrah dalam peristiwa hijrah ke Habasyah ini bersama beberapa sahabat dan juga sahabiyah. Dan beliau menceritakan ternyata di negeri Habasyah ada gereja. Dalam riwayat lain disebutnya gereja Maria. Namanya gereja Maria. Kemudian kata Ummu Salamah, beliau melihat ternyata gereja yang ada di Habasyah itu di dalamnya banyak gambar-gambar makhluk bernyawa dan juga banyak patung-patung. Jadi ternyata cirinya orang kafir itu diantaranya mereka meletakkan apa? Gambar makhluk bernyawa di tempat-tempat ibadah mereka. Yang mereka anggap itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Faqala, setelah dengar ceritanya Ummu Salamah, Rasulullah pun bersabda, Ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang apa? Nasrani. Kebiasaan mereka apabila salah seorang dari mereka yang merupakan orang soleh atau hamba soleh meninggal dunia, maka mereka bangunkan kuburan untuknya, di atasnya itu masjid. Masjid di sini bukan masjid kaum muslimin, tapi yang dimaksud tempat-tempat ibadah. Jadi cirinya orang Nasrani yang ada di Habasyah, apabila ada seseorang di antara mereka yang merupakan orang soleh meninggal dunia, maka mereka akan bangunkan di atas kuburannya apa? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Jadi masjid di sini maksudnya apa? Tempat ibadah. Nah, ini ternyata jadi ciri khasnya orang-orang Nasrani yang ada di Habasyah. Kemudian wasawwaru fihi tilka suwar. Mereka gambar makhluk-makhluk bernyawa dan mereka tempel di tempat-tempat ibadah mereka tersebut. Sebagian menafsirkannya patung-patung mereka pahat dan mereka pajang di tempat-tempat ibadah mereka tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Berarti seburuk-buruknya makhluk itu siapa? Mereka yang menjadikan tempat ibadahnya apa? Ada kuburannya, kemudian banyak gambar-gambar makhluk bernyawa, dan juga mereka banyak patung-patungnya. Kita ambil faidah dari hadis ini. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini dengan jelas melarang kita kaum muslimin melakukan ibadah di kuburan.
Apapun ibadah itu, sholatkah, kecuali sholat jenazah yang memang ada dalil khusus. Tapi sholat selain sholat jenazah, maka haram hukumnya, berdosa orang yang melakukan sholat di kuburan. Ini faedah yang pertama. Larangan melakukan ibadah di kuburan. Apakah itu sholat? Ya, dengan dia memiliki apa? Keyakinan, oh saya kalau sholat di sini pahalanya lebih afdol. Kalau sholat di sebelah kuburan orang soleh ini dapat keutamaan. Nanti kalau saya sholat di sebelah kuburan orang soleh ini, nanti saya dapat karomah. Keyakinan-keyakinan seperti ini jatuh kepada kesyirikan. Makanya dilarang oleh Rasulullah melakukan ibadah di kuburan. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil juga, hadis ini menunjukkan larangan membangun tempat ibadah di kuburan. Karena ini jadi tradisinya siapa? Orang Nasrani yang ada di Habasyah, orang-orang kafir. Makanya dilarang. Karena kenapa? Itu sama dengan menyerupai orang-orang kafir. Mereka jadikan kuburan-kuburan orang soleh, mereka bangunkan tempat ibadah di atas kuburan-kuburan tersebut. Yang ketiga, di dalam hadis ini menyebutkan tentang bahwasannya menyerupai orang kafir itu diharamkan. Maka nggak boleh kaum muslimin menjadikan kuburan-kuburan orang solehnya sebagai masjid. Termasuk juga menguburkan orang soleh di masjid. Haram hukumnya. Karena ini sama dengan apa? Menyerupai orang-orang kafir. Orang Nasrani di Habasyah, kalau ada orang soleh yang meninggal dunia, mereka bangunkan di atas kuburannya apa? Tempat ibadah. Kemudian juga yang keempat, ini yang harusnya dipahami kaum muslimin. Mereka yang menyerupai orang-orang kafir tersebut membangun tempat ibadah di atas kuburan orang-orang saleh, mereka itu adalah sebuah makhluk di sisi Allah. Nah, Rasulullah yang mengatakan sebuah makhluk di sisi Allah. Mereka yang menyerupai orang kafir, mereka bangun di atas kuburan nabinya, kuburan orang solehnya, tempat ibadah. Apabila ada kaum muslimin bangun di atas kuburan orang soleh masjid, maka itu sama dengan sebuah makhluk di muka bumi. Tapi itu di sisi siapa? Di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia bisa jadi dia justru dieluk-elukan. Oh, dia ternyata iktikafnya di sebelah kuburan orang soleh. Malah diagung-agungkan, malah dimuliakan, malah dianggap hebat. Tapi di sisi Allah, dia adalah sebuah makhluk di sisi. Karena dia menyerupai orang kafir, membangun kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Nah, ini faidah hadis yang pertama. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya mereka orang-orang Nasrani yang ada di negeri Habasyah, apabila ada orang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, mereka bangunkan tempat ibadah di atas kuburan orang soleh tersebut. Kemudian kata Rasulullah, fahaulai jama'u bainal fitnatain. Fahaula, mereka itu sama dengan menggabungkan dua fitnah. Apa dua fitnah yang digabungkan?
fitnatil kubur wa fitnatit tamasil. Fitnah kuburan dan juga fitnah gambar makhluk bernyawa. Apa yang dimaksud fitnah di sini, Umar? Karena orang Indonesia salah paham dengan kata fitnah. Para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah di sini, kalau kita baca pendapat para ulama tafsir, mereka menafsirkan fitnah di sini al-kufru wal syirku, kekufuran dan kesyirikan. Itu diantara makna fitnah dalam Al-Quran, kekufuran dan kesyirikan. Adapun di Indonesia salah paham. Mereka mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang mereka maksud fitnah kalau nuduh orang lain yang nggak sesuai fakta. Dalam bahasa syariat, kalau nuduh orang lain yang nggak sesuai fakta, itu namanya bukan fitnah. Itu namanya buhtan. Namanya apa, Mahat? Buhtan. Ya, buhtan pakai hak besar. Nah, buhtan. Sebagaimana ketika Rasulullah menyebutkan hadis tentang ghibah, kan? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci kalau dia mendengarnya. Ada sahabat nanya, kan, "Ara'aita in kana ma aqul wajada fi nafsi." Bagaimana kalau yang aku katakan itu benar ada pada diri orang tersebut? Kata Rasulullah, in wajada fi nafsihi ma taqulu fahuwa faqad irtabta. Kalau engkau mengatakan sesuatu yang benar, keburukannya ada pada orang tersebut, itulah engkau melakukan ghibah. Wa in lam tajid ma taqul, sebaliknya, kalau engkau mengatakan sesuatu yang itu tidak ada pada diri saudaramu, faqad bahatta, maka engkau telah melakukan buhtan. Orang Indonesia pahamnya fitnah itu menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Padahal makna fitnah di dalam Al-Quran diantaranya adalah kesyirikan dan juga kekufuran. Maka ini yang harus dipahami kaum muslimin, bahwa fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat dosanya daripada pembunuhan kalau yang dimaksud fitnah itu adalah kekufuran dan juga kesyirikan. Maka di sini ada dua kesyirikan. Kesyirikan apa? Pertama, kesyirikan menyembah kepada kuburan. Yang kedua, kesyirikan apa? Menyembah kepada gambar-gambar makhluk bernyawa, atau juga kepada patung-patung. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dalam dalil yang pertama. Fahaulai jama'u. Oh, ternyata perkataan ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan mereka menggabungkan antara dua fitnah, fitnah kubur dan juga fitnah gambar makhluk bernyawa. Itu perkataannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil yang kedua, walahuma anha qalat, dan diriwayatkan juga dari keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya di sini? Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalat, Aisyah berkata. Nah, ini sama, riwayat hadisnya dari ibunda kita Aisyah. Kata ibunda Aisyah, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
pada saat malaikat mau turun kepada Rasulullah SAW untuk mencabut nyawa beliau. Taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Mulailah Rasulullah menutupi bagian wajah beliau dengan apa? Dengan pakaian yang beliau pakai, yaitu pakaian khamisah. Khamisah itu pakaian yang bergaris-garis. Jadi Rasulullah ketika malaikat mau turun kepadanya, Rasulullah menutup bagian wajahnya dengan apa? Pakaian yang beliau pakai, yaitu pakaian khamisah yang ada garis-garis. Kemudian fa'idza tamma biha kasyafaha. Ketika Rasulullah sudah merasakan nafas yang sesak, sakratul maut ini ummahat, sudah merasakan apa? Nafas yang sesak. Maka Rasulullah membuka tutup wajahnya dari pakaiannya tersebut. Tiba-tiba beliau berkata, La'natullahu ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya sebagai tempat ibadah mereka. Bayangin, Rasulullah mengucapkan ini kapan umat? Ketika nafasnya dalam keadaan sesak menjelang meninggal dunia. Tidak ada seseorang yang mengatakan sesuatu wasiat menjelang wafatnya, kecuali wasiat itu begitu penting. Maka Rasulullah sudah khawatir. Kalau beliau meninggal, kuburannya akan dijadikan sebagai apa? Tempat ibadah. Makanya perkataan selanjutnya dari Aisyah, yuhadhiru ma sana'u. Rasulullah memberikan peringatan kepada sahabat yang ada di sebelah beliau yang menyaksikan ketika beliau akan wafat, sekaligus peringatan untuk umatnya supaya mereka tidak mengikuti siapa? Orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Maka Rasulullah kasih peringatan, walau dzalik, kalau bukan karena itu, ubriza qabru, niscaya Rasulullah kuburannya itu akan ditampakkan. Ini diantara alasan kenapa Rasulullah dikuburkannya di kamar Aisyah. Di antara alasannya apa? Ghairu annahu khusyiya an yattakhidha masjidan. Rasulullah khawatir kuburannya nanti akan dijadikan masjid, tempat ibadah oleh umat beliau. Makanya kata Aisyah apa? Kalau bukan karena itu, pasti Rasulullah kuburannya akan ditampakkan. Apa yang dimaksud kuburannya akan ditampakkan? Ya Rasulullah dikuburinnya dibagi saja dengan para sahabat. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan ditampakkan sudah Rasulullah dikuburkan saja di pemakaman kaum muslimin yang ada di kota Madinah, yaitu di mana? Di Baqi. Tapi kenapa Rasulullah nggak dimakamkan tadi? Di antara kekhawatirannya apa? Akan dijadikan sebagai apa? Tempat ibadah kuburannya Rasulullah. Sekarang saja sudah dijaga ketat askar itu, kuburannya Rasulullah masih ada aja tuh. Yang dia berusaha sholatnya ngadep kuburan Rasulullah. Doanya menghadapnya ke kuburan Rasulullah. Dia jadikan kuburan Rasulullah sebagai apa? Tempat ibadah. Itu padahal sudah tertutup. Sudah ada yang jaga juga. Masih ada aja dia tahu umatnya
yang ingin menjadikan kuburannya Rasulullah sebagai tempat ibadah. Nah, ini ternyata terjadi apa yang Rasulullah khawatirkan. Makanya kata Aisyah, kalau bukan karena itu, niscaya Rasulullah akan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin biasa, yaitu Baqi. Tapi karena Rasulullah khawatir umatnya ini akan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani yang suka membangun kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, maka Rasulullah ngasih wasiat dulu untuk dikuburkan di mana? Di kamarnya Aisyah. Ya. Karena kalau dikuburinnya di kamar Aisyah, sahabat akan segan. Mereka nggak sembarangan masuk karena itu di kamarnya Aisyah. Nah, ini diantara alasannya Ummahat. Walaupun memang ada hadis Rasulullah yang menyatakan innal anbiya yukbaruna min haitsu mautihim. Para nabi dan rasul mereka punya keistimewaan, mereka dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Tapi kata Syekh Utsaimin bisa jadi sesuatu itu disebabkan karena dua sebab. Di antaranya ini, Rasulullah pernah bersabda Nabi dan Rasul itu dikuburkan di mana? Dia wafat, tapi juga ada sebab lain supaya kuburannya Rasulullah tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, ini Ummahat, di antara dalil yang melarang seseorang menjadikan kuburan nabinya, kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Karena Rasulullah menjelang wafatnya, bayangkan beliau sampaikan hadis ini dalam keadaan nafasnya apa? Sudah sesak. Sudah menjelang sakratul maut. Beliau ingatkan umatnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Atau sekarang sebagai apa? Sebagai masjid-masjid. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat kalau itu yang lebih dulu kuburannya, kemudian baru dibangun masjid di atasnya, maka masjid itu harus dirobohkan. Tapi kalau ternyata yang duluan masjidnya, kemudian setelah itu ada orang di kuburan di masjid tersebut, maka kuburannya harus dipindahkan. Nah, ini karena berdasarkan hadis ini Rasulullah melaknat orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabinya, orang solehnya sebagai tempat ibadah mereka. Lalu bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya? Sholatnya sah atau tidak Ummahat? Sholatnya sah atau tidak? Apalagi di daerah Jawa-Jawa sana ya. Itu selalu kita dapatkan Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Masjid-masjid yang terkadang itu ada kuburannya di dalamnya. Kalau Ummahat baru tahu setelah sholat, sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sholat di masjid yang ada kuburannya. Maka di sini ulama beda pendapat. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berpendapat sholat di masjid yang ada kuburannya, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Gimana itu Ustaz? Sholatnya sah, tapi
dia berdosa. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, dia nggak dapat pahala apa-apa, tapi dia hanya dapat apa? Dosa. Itu yang dimaksud. Sholatnya sah tapi dia berdosa, sholatnya hanya menggugurkan kewajibannya saja, dia nggak dapat pahala apa-apa, malah dia mendapat dosa. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Sama seperti orang sholat tapi bajunya hasil mencuri. Sama seperti orang sholat tapi sendalnya hasil mencuri. Maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sama orang yang sholat di kuburan, sholatnya sah, artinya nggak perlu diulang, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa, malah mendapat dosa. Yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, sholatnya orang di masjid yang ada kuburan, sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Artinya kalau sholatnya tidak sah berarti harus diulang lagi. Nah ini beda konsekuensi ya. Kalau Imam Ahmad mengatakan dia harus ulang lagi sholatnya. Ya, karena dia tidak sah sholatnya, bahkan dia berdosa. Pendapat yang ketiga, yang wallahu ta'ala a'lam, karena lebih condong pada pendapat yang ketiga ini. Pendapat yang lebih kuat. Pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Yang beliau berkata, sholatnya seseorang yang ada di masjid yang ada kuburannya, maka dirinci sama beliau. Yang pertama, sholatnya tetap sah kalau memang dia niat sholat di situ untuk Allah Ta'ala. Sholatnya sah. Kalau dia niatnya apa? Niatnya dia sholat di situ tetap untuk Allah. Adapun yang kedua rinciannya, sholatnya tidak sah kalau ternyata dia niat sholatnya untuk penghuni kubur tersebut. Untuk orang yang dikuburkan tersebut. Dia katakan, oh sholat di masjid ini afdol karena ada kuburannya orang soleh. Akhirnya dia sengaja sholat di situ. Nah ini jatuh kepada kesyirikan dan sholatnya tidak sah. Ini umahat tentang hukum orang yang sholat di masjid yang di situ ada kuburannya. Kemudian kata beliau, ada syubhat di kalangan kaum muslim. Syubhat itu apa? Kata mereka, itu Rasulullah dikuburkannya di dalam Masjid Nabawi. Berarti boleh dong nguburin orang soleh Nabi di dalam masjid. Makanya di sini beliau kasih bantahan-bantahannya. Yang pertama kata beliau, jawaban untuk menangkal syubhat ini dari beberapa sisi. Yang pertama, annal masjida lam yubna 'alal qabr bal yubna al masjidu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sesungguhnya Masjid Nabawi itu dia dibangun bukan di atas kuburan. Tetapi justru masjid itu lebih dulu. Masjid itu lebih dulu karena sudah ada dari zaman kapan? Kehidupannya Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tidak dikuburkan di masjid. Tapi beliau dikuburkannya di rumah beliau. Dan area rumah Aisyah itu tidak masuk dalam kategori
kategori Masjid Nabawi. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi, baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itulah raudhah. Raudhah bagian dari Masjid Nabawi tidak? Iya. Berarti kan di sini disebutnya Rasulullah apa? Antara rumahku dengan mimbarku. Berarti rumahnya Rasulullah masuk masjid tidak? Tidak. Karena antara rumahku dan mimbarku itu baru disebutnya raudhah min riyadil jannah. Yang ketiga, bantahannya, memasukkan kuburan ke rumah Rasulullah itu bukanlah berdasarkan kesepakatan para ulama dari kalangan para sahabat. Jadi menguburkan Rasulullah, ya, memasukkan rumahnya Rasulullah ke dalam masjid, ya, yang itu dianggap sebagai Masjid Nabawi, itu bukanlah apa? Kesepakatan dari para sahabat. Bahkan kebanyakan mereka mengingkarinya. Di antaranya juga dari kalangan tabi'in yang mengingkari Rasulullah kuburannya jadi masuk dalam, ya, area Masjid Nabawi, itu diingkari oleh seorang tabi'in namanya Sa'id ibnu Musayyab. Beliau mengingkari itu. Maka itu nggak bisa dijadikan dalil bahwasannya Rasulullah memang sengaja dikuburkan di area masjid. Tadi sudah kita katakan bahwasannya itu bukan berdasarkan kesepakatan para ulama melakukan perluasan masjid itu sampai akhirnya kuburan Rasulullah pun dimasukkan. Yang keempat, bantahannya adalah kuburan Rasulullah tadi bukan masjid, ya. Karena kenapa? Karena kuburannya Rasulullah dibatasi oleh dinding. Bahkan ditutup oleh 3 dinding yang bentuknya segitiga. Rasulullah ditutup tuh dengan dinding. Maka ketika dinding ini sebagai pembatas antara masjid dengan rumah Rasulullah, maka rumah Rasulullah tidak masuk ke dalam kategori masjid. Mahat yang pernah haji dan umroh tahu kan, sebelah kiri, ya, ada tiang, ada dinding tinggi yang itu jadi pembatas, ya. Setelah dinding itu pun nggak langsung kuburannya Rasulullah, ada jalan, ya. Makanya di situ nggak masuk area Masjid Nabawi karena itu sudah beda, terhalangi dengan yang namanya dinding, bahkan dindingnya dibuat segitiga, ya. Nah, ini dalil bahwasannya rumahnya Rasulullah tidak masuk ke dalam kategori Masjid Nabawi. Nah, ini bantahannya pada mereka yang mengatakan itu Rasulullah jadi kuburnya di masjid. Dalil yang ketiga, wali muslimin, dan dalam hadis riwayat Muslim, an Jundub bin Abdullah, dari sahabat Jundub bin Abdullah, qala, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal 5 hari, artinya 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau mengucapkan perkataan ini. Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah bahwasannya aku tidak memiliki kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalil.
Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila. Seandainya aku dibolehkan untuk mengambil dari kalangan umatku sebagai kekasihku, lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Mereka suka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian untuk melakukan itu. Minum dulu. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah kalian. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian untuk berbuat seperti itu. Kita ambil faidah dari hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan beliau berlepas diri dari menjadikan seorang pun dari kalangan umatnya sebagai kekasihnya. Karena hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ini faidah yang pertama. Rasulullah berlepas diri dari menjadikan seseorang dari umatnya sebagai kekasih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya, sebagaimana menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Jadi ini keutamaan siapa? Rasulullah dan juga Nabi Allah Ibrahim. Allah langsung katakan bahwa mereka itu adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, faidah yang kita ambil dari hadis ini, fadilatu Ibrahim alaihi salam bittikhadihi khalila. Keutamaan Nabi Allah Ibrahim yang Allah telah menjadikannya sebagai kekasihnya. Yang keempat, fadilatu Abi Bakrin. Hadis ini juga bicara tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, seandainya aku dibolehkan mengambil kekasih dari kalangan umatku, maka aku akan jadikan kekasihku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, ini yang jadi saksi pembahasan kita, faidah dari hadis ini adalah at-tahdhiru minat tikhadil kuburi masajid. Peringatan, tahdzir, ancaman yang keras kepada mereka yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh,
kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah bagi mereka. Maka ini faidah yang kelima. Makanya Rasulullah berpesan, ala fala tattakhidul qubur al-masajid. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Faidah yang keenam, anna man dafana syakhsan fi masjid wajaba alaihi nashbahu wa ikhrajahu minal masjid. Siapa yang menguburkan seseorang di dalam masjid, maka kuburannya harus dipindahkan. Siapa yang menguburkan di area masjid, maka kuburannya harus dipindahkan. Ini kalau masjid itu lebih dulu daripada kuburan. Tapi kalau ternyata kuburan itu lebih dulu baru dibangun masjid, maka itu harus dirobohkan masjidnya. Yang ketujuh, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi ib'adihim anisyirki wa asbabi. Perhatian Rasulullah yang sangat kepada umatnya karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi syirik dan sebab-sebabnya. Di antara sebab kesyirikan, seseorang bersikap hulu kepada orang soleh. Akhirnya dia ibadah di dekat kuburan orang soleh itu. Dia berdoa kepadanya. Akhirnya dia senantiasa mengagungkannya secara berlebihan. Maka ini semua menjadikan dia jatuh kepada kesyirikan. Yang ke-8, anna man bana wasjidan ala qabr wajaba alaihi hadmi. Nah ini tadi. Siapa yang membangun masjid tapi di atas kuburan, sengaja nih. Kuburan itu lebih dulu, dia bangun masjid, maka itu jatuh kepada kesyirikan dan masjidnya harus dirobohkan. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqad naha anhu fi akhir hayati. Rasulullah telah melarang umatnya di akhir-akhir kehidupannya untuk membangun kuburan tempat ibadah di masjid. Tsumma innahu la'ana, bahkan Rasulullah sampai melaknatnya. Wa huwa fi siyaq, pada saat Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka siapa yang melakukan perbuatan kesyirikan ini, yaitu dia membangun kuburan atau tempat ibadah di atas kuburan orang soleh tersebut, maka dia jatuh kepada dosa besar. Dan sholat di sisi kuburan itu sama saja, itu wasilah kepada kesyirikan, walaupun di situ tidak dibangun tempat ibadah. Kan banyaknya gitu kan, orang Indonesia kalau ziarah ke makam wali-wali, ya mereka itu kan akan duduk di samping kuburannya, walaupun di situ nggak ada masjid, tapi mereka berdoa di situ, mereka ya sholat malam di situ. Maka ini perkara yang bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah ini diantara faidah dari hadis Aisyah tadi juga yang menggambarkan bagaimana Rasulullah pun menyebutkan wasiatnya di akhir-akhir kehidupannya, jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa huwa makna qawliha an yuttakhadha masjidan fa inna as-sahabah lam yakunu liyabnu. Kenapa disebutnya di sini? Ya, mereka menjadikan tempat ibadah mereka sebagai masjid. Ya, karena sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW mereka tuh nggak pernah membangun masjid di atas kuburan. Makanya perbuatan yang sangat menyimpang kalau menjadikan
tempat ibadah atau masjid justru dibangunnya di atas kuburan. Nah, ini dalil yang keempat. Ya. Keempat, ketiga. Ya kan Umahat? Ketiga apa keempat? Ini baru dalil yang kedua apa ketiga? Hah? Yang kedua hadis Aisyah tadi, yang ketiga hadis Jundub. Ya, berarti sudah 3 hadis ya. Tinggal satu lagi. Wali Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Hadis riwayat Abu Hatim dalam kitab Sahih. Jadi hadis ini dengan jelas menyebutkan sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah dua ini. Hati-hati ini umat. Jangan sampai jadi manusia yang paling buruk di sisi Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Maka ini dalil yang menunjukkan apa? Haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena ternyata Rasulullah sampai mengatakan itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, seburuk-buruknya makhluk menjadikan kuburan Nabi, kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah. Ya. Ini dalil keberapa Mahat? Yang keempat. Ya. Begitu juga seburuk-buruknya makhluk juga yang kedua siapa? Man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Mereka yang ketika hari kiamat tegak, mereka masih hidup. Mereka yang dimaksud di sini, mereka seburuk-buruknya makhluk, ya, itu kan dua. Tadi yang pertama, mereka yang membangun di atas kuburannya itu tempat ibadah. Yang kedua, siapa seburuk-buruknya makhluk? Mereka yang ketika tegak hari kiamat, dia masih hidup. Siapa yang dimaksud di sini? Mereka yang ketika hari kiamat, tapi ternyata mereka masih hidup. Dijelaskan dalam hadis yang lain, Ummahat. La taqumus sa'atu hatta la yuqal la ilaha illallah. Ya. Akan tegak hari kiamat ketika tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti apa artinya umat? Kalau ditafsirkan dengan hadis ini berarti apa maknanya? Siapa itu mereka yang ketika hari kiamat masih hidup? Siapa? Hah? Orang yang dia kafir. Berarti yang nanti disisakan dia akan tetap hidup ketika hari kiamat tegak itu adalah orang-orang kafir musyrik. Dan mereka lah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Mereka lah
seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Jadi ditafsirkannya dengan hadis yang lain ya. Karena ternyata ada hadis yang menyebutkan bahwasannya la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat ya, sampai nanti Allah akan mengirim angin yang lembut, yang angin itu akan mewafatkan orang-orang yang beriman. Sampai akhirnya tidak tersisa lagi orang-orang yang beriman, baru Allah perintahkan malaikat Israfil meniup tiupan sangkakala yang pertama. Maka tidak ada tuh yang mengalami ya begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat yang mereka tertimpa dengan gempa, yang mereka tertimpa dengan air lautan yang menjadi api, kecuali mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, ini yang dimaksud umahat ya. Mereka seburuk-buruk makhluk yang ketika hari kiamat ditegakkan mereka masih hidup. Maksudnya siapa? Orang-orang kafir musyrik. Kan dikuatkan juga dalam firman Allah surah Al-Bayyinah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Kata Allah apa? Kata Allah apa umahat? Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk di muka bumi. Jadi ukuran makhluk itu mulia atau hina itu standarnya standar Al-Quran dan Sunnah. Begitu mukmin harus cara pandangnya umat. Bukan cara pandangnya orang-orang barat, orang-orang kafir. Yang mereka menganggap justru semakin mereka kaya, berlimpah harta, mereka semakin mulia. Makanya ternyata di sisi Allah, di antara orang yang sangat buruk adalah mereka yang masih hidup ketika kiamat sudah ditegakkan. Dan yang kedua tadi, orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Maka mereka berdua ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Selesai ya, 4 dalil di dalam bab ini tentang larangan yang keras, ancaman yang keras, mereka yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah atau kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang dicukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izin bertanya Ustaz, apa yang harus kita lakukan saat berkunjung ke makam Rasulullah agar tidak termasuk dalam beribadah di kuburan? Kan kita disyariatkannya hanya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sudah ucapin itu aja umat. Ya, tidak ada syariat-syariat yang khusus. Apa misalnya cari keberkahan di depan makamnya Rasulullah, ya lap-lapin itu, ya dinding-dindingnya nggak ada, atau dia malah sholat di situ, ya, atau dia baca Quran di situ nggak ada, ya.
Cukup dia ucapkan salawat saja tadi kepada Rasulullah. Sallallahu wasallam alaika ya Rasul. Yang sesuai syarat kita ucapkan doa dan salawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu nggak ada yang di syariatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustadz, apa hukumnya wanita berziarah ke kuburan orang tuanya? Kebetulan pas mudik. Jadi sekalian mohon pencerahannya. Hukum wanita ziarah kubur, ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan itu dilarang. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Tapi mayoritas ulama membolehkan dengan syarat. Mayoritas ulama membolehkan dengan syarat. Apa dalilnya ulama yang membolehkan? Hadis Rasulullah riwayat Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Ini berlaku untuk kaum laki-laki maupun untuk kaum perempuan. Begitu juga dalil yang kuat bahwasannya wanita dibolehkan berziarah ke kuburan, diantaranya hadis yang dicatat Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ketika Rasulullah melewati seorang perempuan yang sedang meratapi kuburan anaknya, kata Rasulullah, "Ya fulanah ittaqillaha wasbiri." Wahai fulanah, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Kan perempuan itu malah marah. Kata perempuan itu, engkau enggak merasakan apa yang aku rasakan. Kata ulama, Rasulullah tidak melarang atau mengingkari perempuan ini ziarah ke kuburan anaknya. Yang Rasulullah ingkari apa? Dia meratapi kuburan anaknya tersebut. Maka hukum berziarah kubur bagi wanita, hukumnya diperbolehkan dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ditemani mahramnya. Kalau itu kuburannya sampai jarak safar. Yang kedua, tidak boleh terlalu sering seorang akhwat atau perempuan melakukan ziarah kubur. Yang ketiga, tidak boleh meratap dan melakukan perkara-perkara yang bid'ah atau kesyirikan ketika dia melakukan ziarah kubur. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka hukumnya boleh wanita tersebut melakukan ziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah termasuk sholat di kuburan? Ketika pernah sedang ziarah, tiba waktu sholat. Dan di dekat sana ada musola yang terpisah dindingnya. Dikelilingi dinding, lalu sholat di sana. Maksudnya terpisah dari pemakaman. Terpisah dinding saja. Wallahu a'lam. Kalau Syekh Utsaimin masih membolehkan. Walaupun hanya terpisah dengan dinding saja. Yang penting setelah dinding itu pun masih ada jalan. Jadi setelah dinding itu nggak langsung kuburan, tapi masih ada jalanan yang bisa untuk dilewati. Kalau setelah dinding itu langsung kuburan itu masih dilarang. Nah, ya, jadi harus dipastikan setelah dindingnya ada jalanan. Ya. Yang kedua, apabila kuburan terlanjur dipasang nisan yang bertulis nama ahli kubur tersebut, apakah boleh? Maka dirinci ummahat. Yang pertama, kalau hanya sekedar nama saja, itu sebagian ulama membolehkan sebagai
tanda. Tapi tidak ada tanggal wafatnya, tanggal lahirnya. Ya, kalau sekedar nama saja masih dibolehkan sebagai apa? Isyarat atau tanda. Walaupun tetap ada sebagian yang mutlak mengharamkannya. Karena itu bisa menimbulkan pengkultusan. Kalau dia tahu, oh ternyata orang soleh fulan, ini kuburannya. Gara-gara apa? Dikasih nama. Tapi sebagian ulama membolehkan untuk sebagai apa? Tanda saja. Tapi tadi ya, sekedar nama saja, nggak perlu pakai tanggal wafat, tanggal lahir. Tanggal wafat dan tanggal lahirnya harus dihilangkan. Kalau itu memang tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau khawatir keluarga yang lain akan protes dan bisa menimbulkan persengketaan, perselisihan, maka ya sudah dibiarkan saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan, izin bertanya. Ana seorang ibu yang punya anak kecil 2 tahun dan 7 tahun. Ketika di dalam rumah, anak-anak tidak nonton TV dan tidak main HP. Ana lebih anjurkan mereka main di luar dengan teman sebayanya. Ketika mereka bermain, Ana ikuti mereka keluar. Ketika Ana keluar, otomatis Ana berinteraksi dengan tetangga. Apakah Ana salah karena sering keluar rumah? Anak-anak main tidak setiap hari. Mohon nasihatnya, Ustaz, agar Anda bisa memenuhi hak anak untuk bermain dan tidak menyalahi syariat sebagai perempuan. Kalau memang hanya untuk menemani anak yang bermain di luar, kan hukumnya boleh saja. Ya, selama keluarnya ya tidak jauh-jauh, tapi itu memang dekat dengan rumahnya. Ya. Tapi kalau ternyata ya itu sering dilakukan, lebih baik tidak terlalu sering memahami. Ya, karena yang lebih baik bagi wanita dia tetap di dalam rumahnya. Adapun untuk menemani anak bermain yang itu kadang-kadang saja, misalnya seminggu 3 kali nggak masalah. Yang penting dia bisa tutup auratnya secara sempurna dan tidak berinteraksi dengan lawan jenisnya berduaan saja tanpa mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan online. Oh, banyak juga yang online. Keburu nggak nih? Asar. Iya. Apakah ziarah ke kuburan anak sepekan sekali melanggar syariat? Meskipun harinya berbeda-beda. Ingat umat, niat kita ziarah kubur dua saja. Yang pertama, mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Yang kedua, mendoakan orang yang meninggal dunia. Selama niatnya dua itu saja, maka dibolehkan. Tapi kalau niatnya selain dua itu, maka tidak dibolehkan melakukan ziarah yang terlalu sering. Maka kalau ziarah itu tadi sepekan sekali, sering sekali, tapi kalau memang niatnya untuk supaya mengingat kematian, mengingat akhirat, maka itu bagus dan itu dibolehkan. Atau tadi untuk mendoakan orang yang meninggal terus. Apa hukum bicara dengan mayit di kuburan meskipun bukan meminta-minta? Ini orang gila Umahat nanti. Dia ngomong sendiri, ya, ngomong sendiri. Maka lebih baik tidak dilakukan karena ini perilaku seperti menyerupai orang gila. Bolehkah kuburan ditanami rumput? Nggak usah Umahat. Ya, nanti ditanami buah-buahan juga lagi. Nggak boleh. Sudah, yang namanya kuburan sudah biarkanlah dia
ya seperti apa adanya, nggak perlu ditanamin sesuatu, nggak perlu dikasih lampu-lampu, nggak perlu dikasih karpet-karpet, nggak perlu dikasih atap, sudah biarkan dia tanah yang hanya membentuk lingkaran yang sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah lip tint sejenis lipstick yang meninggalkan bekas warna beberapa jam di bibir, termasuk hal yang dapat menghalangi air wudhu? Apabila sudah dicoba hapus tapi belum hilang bekas warnanya, apakah wudhunya tidak sah? Tergantung apakah lip tint ini menghalangi masuknya air ke dalam mulut tersebut. Kalau itu tidak menghalangi, maka tetap sah wudhunya. Tapi kalau menghalangi masuknya air ke dalam mulut tersebut, baru itu tidak sah wudhunya. Biasanya menghalangi atau tidak, Umar? Menghalangi air nggak masuk ke dalam mulut kita? Tidak. Kalau tidak berarti tidak, ya membatalkan atau tetap sah wudhunya. Kemudian, apakah pengobatan dengan cara menghisap benda seperti rokok dengan dalih isinya adalah rempah-rempah, pengobatan khusus yang digulung daun dibenarkan, Ustaz? Saya melihat ini syubhat, ternyata tak sedikit kaum hawa yang tertarik. Wallahu a'lam. Kalau isinya benda itu bisa merusak organ tubuh, maka haram hukumnya. Apalagi tadi seperti rokok. Kalau memang ternyata isinya bisa merusak organ tubuh, haram hukumnya. Kecuali isinya itu sama sekali menurut penelitian kedokteran atau kesehatan tidak merusak organ tubuh dan akal, maka itu diperbolehkan. Maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Apakah benda itu yang di dalamnya digulung daun itu bisa merusak organ tubuh manusia atau tidak? Kalau bisa, haram hukumnya seperti rokok, tapi kalau tidak, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana memperbagus kuburan orang yang sudah meninggal, contohnya di keramik, atau diperbagus dengan nisan yang ada namanya, dan diperbagus dengan ukiran? Tidak boleh. Haram hukumnya, walaupun sebagian ulama menghukuminya makruh. Kenapa diharamkan oleh sebagian ulama? Karena itu sebagai sarana yang jatuh kepada kesyirikan. Akhirnya orang tahu, wah ini kuburannya mewah nih, berarti orang istimewa ini. Mereka minta-minta di situ. Kan itu yang terjadi kan? Kuburan orang soleh dibuat seperti rumah, ada atapnya, ada kelambunya. Itu menjadikan apa? Orang akhirnya mengkultuskan kuburan tersebut dan akhirnya dia melakukan kesyirikan. Apakah boleh menguburkan mayit di halaman rumah? Seperti banyak kita lihat di kampung-kampung. Bagaimana hukumnya? Hukum asalnya tidak disyariatkan. Karena kenapa? Menguburkan itu harusnya di pemakaman kaum muslimin. Artinya tidak dianjurkan, umat. Sebagian ulama menghukuminya makruh. Ya. Karena kenapa? Yang bagus itu dikuburkannya di pemakaman kaum muslim. Ya. Yang kedua, apakah maksud Rasulullah dan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah dalam faedah hadis tadi? Maksudnya, mereka itu memang pilihan Allah Ta'ala, orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi Ibrahim dan Rasulullah itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Makanya Allah katakan mereka berdua kekasihnya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pertanyaan yang mahat. Ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.